sebenarnya respon mereka tentang two state solution ini seperti apa sih, Bang? Nah, saya jawab pakai data aja agar nggak opini pribadi. Yes. Terakhir 28 Oktober, Lembaga Studi Palestina, Riset Palestina itu meluncurkan hasil riset terbaru tentang tanggapan masyarakat Palestina terhadap two state solution. Menariknya, mayoritas 53% menolak two state solution. Berapa persen? 53%. 53%, berarti lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Ya naik turun ya, tergantung situasinya. Tetapi dalam riset tersebut masih dominan mayoritas warga Palestina menolak two state solution. Berbicara lagi tentang solusi dari dua negara bagi warga Palestina, warga Gaza, masih relevan nggak untuk saat ini? Menurut saya solusi dua negara sering sekali dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan isu Palestina. Saya nggak sepakat. Menurut saya bukan soal alternatif terakhir atau tidak, tapi kita serius nggak sih sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Karena two state solution terbukti semakin nggak relevan saat ini. Pertama, Israel tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Palestina. Betul. Amerika Serikat selalu memberikan veto terhadap upaya kemerdekaan Palestina ataupun tindakan-tindakan genosida Israel, dan posisi pemerintah otoritas Palestina atau PLO semakin lemah sekarang pada hari ini. Jadi kalau kita berteriak tentang two state solution itu semakin jauh. Bahkan ada buku yang diterbitkan Robert Malley dan Hussein Aga, ya, dua tokoh yang ada di balik perjanjian Oslo. Ya, dulu tahun 90-an antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin. Itu bikin buku baru nih September 2025 judulnya Tomorrow is Yesterday. Dia kemudian memplesetkan istilah two state solution menjadi two state illusion. Karena hanya angan-angan belaka. Hanya ilusi. Dari perjanjian Oslo yang kemudian mereka rancang dulu antara Israel, Palestina, dan Amerika. Justru kemerdekaan Palestina semakin jauh sekarang. Karena Amerika nggak betul-betul serius memerdekakan. Bahkan ketika negara-negara Eropa itu mengakui kemerdekaan Palestina, itu langsung dikritik sama dia. Dianggap itu hanya omong kosong. Hanya ngademin hati aja. Iya, hanya statement di atas kertas tanpa ada langkah nyata menghentikan genosida dan mendorong kemerdekaan Palestina. Kan nggak mungkin dukungan kepada kemerdekaan tidak diikuti langkah-langkah strategis. Betul. Nah, jadi itu tadi ya, two state solution menjadi two state illusion. Menurut saya menjadi semakin tidak relevan. Karena misalkan ini kan two state solution ini bukan barang baru. Betul. Ini sebenarnya udah dirancang dalam resolusi PBB nomor 181 yang dulu ada partisi plan 1947 yang membagi 55% wilayah Palestina untuk komunitas Yahudi, dulu belum ada Israel kan, 47. 45% untuk komunitas Palestina. Gitu. Dan di situ kan kemudian dirancang adanya upaya-upaya untuk memerdekakan Palestina, tapi kan tidak pernah berjalan saat itu. Nanti ada resolusi 242 setelah perang Arab Israel 67. Itu resolusi itu PBB meminta Israel untuk menarik mundur dari tepi barat, dari Gaza dan wilayah-wilayah lain yang dicaplok pasca perang Arab Israel. Alih-alih menaati resolusi PBB, Israel semakin lama semakin banyak mencaplok wilayah tepi barat. Iya, jadi dengan situasi dan kemudian realita itu, apakah ini semakin relevan? Two state solution itu. Kebanyakan two state solution itu hanya menjadi pidato di atas kertas dan mimbar-mimbar PBB. Tanpa ini bagi orang yang mendukung two state solution aja nih ya. Negara-negara tersebut, mereka itu serius nggak sih misalkan untuk tadi ya mendorong Israel menaati resolusi PBB 242 deh yang 67. Tarik dari tepi barat, tarik dari Gaza dan lain sebagainya. Itu aja nggak dilakukan. Gitu. Jadi kayak cuma hampa aja nih two state solution. Kalau saya sendiri makanya nggak begitu setuju. Walaupun saya menghormati pemerintah, kan two state solution ya. Saya menghormati langkah pemerintah menyatakan seperti itu. Tapi kita mempertanyakan gagasan two state solution pemerintah itu kayak apa sih? Betul. Kita kan nggak ngelihat sampai sekarang barangnya. Kita tarik sejarahnya ya memang hanya ilusi, bener. Iya gitu. Misalkan kalau sekarang pemerintah setuju two state solution. Kita mau memakai batasan yang mana? Batasan tahun 48 atau 47, batasan tahun 67, atau yang sekarang cuma 10%. Ya kan? Gitu. Kemudian tidak akan ada perdamaian tanpa jaminan hak mereka bangsa Palestina. Ada nggak klausul two state solution Indonesia itu mendorong juga diaspora Palestina untuk kembali ke wilayahnya dan memastikan Israel tidak menghalangi. Gitu. Kan two state solution itu perlu ada spesifikasi yang detail. Betul. Bukan sekedar ya saya setuju two state solution, pas kita tanya konsepnya kayak gimana sih? Ya kita ikut dunia internasional aja.
Apa dong artinya kita Indonesia ingin berdaulat di mata dunia? Pak Prabowo gebrak-gebrak meja pidato di PBB. Kalau kita masih ikut konsep Barat. Oke. Ya kan? Jadi nggak sinkron dong antara ucapan dengan realitas gitu. Nah makanya itu tadi kita perlu cuma tinggal 10%. Dan itu hidup di tempat yang nggak layak loh. Karena 90% wilayah Gaza itu dihancur. Dan PBB mengatakan butuh sekitar 70 miliar US dollar untuk merekonstruksi Gaza selama puluhan tahun. Yang sama itu dengan 1.100 triliun rupiah. Siapa yang mau biayain ini? Ya. Apakah Arab? Apakah orang Israel? Kalau dunia Islam, enak dong Israel. Hancurin, tinggal orang-orang Arab, orang-orang negara Muslim yang membantu, NGO Palestina yang membantu. Ya gitu. Dirumuskan nggak nih dalam konsep two-state solution Indonesia? Oke. Saya belum pernah nemu. Saya udah nanya ke Kemenlu. Saya kemarin juga diundang oleh Kemenlu untuk memberikan narasi pembanding tentang review konsep two-state solution. Ya, saya belum melihat. Nah, makanya saya mendorong pemerintah membuat konsep yang rinci dengan mengajak masyarakat kalau memang itu disetujui. Ya baik yang setuju two-state solution-nya ataupun yang kontra. Kalau saya kan pihak yang mengkritisi. Saya mengatakan one-state solution itu lebih rasional. Dan ada tahapan-tahapannya. Saya ada rancangan itu. Pertama, memastikan dekolonisasi Palestina. Oke. Karena Palestina itu yang terjadi itu settler kolonialisme pendudukan. Yang tidak bisa diselesaikan atau mewujudkan perdamaian dengan kompromi teritorial. Oke, nah ini ditulis sama ditulis buku sama Bang Bizarro ya? Iya, gitu ya. Ke dalam teori ini, salah satu cara untuk menghentikan penjajahan ialah melucuti supremasi penjajah. Oke. Gitu ya. Dengan cara memberikan hak kembali bagi bangsa Palestina, bukan kompromi teritorial. Karena kalau kompromi teritorial sekarang juga kalau two-state solution ya kita lihat ini juga nggak similar. Palestina cuma 15% dengan persenjataan yang tidak memadai, apalagi mau dilucuti, sedangkan Israel masih powerful. Gitu. Artinya akan ada kemerdekaan Palestina quote and quote tanpa keadilan. Oke. Kita kan membutuhkan kemerdekaan yang substantif, bukan formalitas. Ya, kemudian itu tadi ya. Lalu kemudian memberikan hak kembali bangsa Palestina ke sana. Mengintegrasikan orang-orang Yahudi Israel yang ada di Palestina dan kemudian merancang konstitusi dan pemilu di Palestina. Nah, itu gagasan tahapan-tahapan one state solution. Ada loh. Jadi two state solution itu bukan solusi satu-satunya. Sebenarnya masih ada yang ideal gitu ya. Pertanyaannya kita mau tidak menegakkan itu. Kan itu masalahnya. Masalahnya negara-negara Eropa ini yang nggak mau melakukan ini. Maka udahlah kita bikin aja nih two-state solution. Ya. Yang penting ada lah ya. Yang penting ada. Bahkan menurut saya two-state solution itu seperti melegitimasi penjajahan. Dan kalau kata Profesor Abdul Fattah El-Waisi, dulu saya antar beliau ke Kemenlu ya, silaturahim, diskusi tentang two-state solution. Kata Profesor Abdul Fattah El-Waisi, pakar studi Baitul Maqdis, two-state solution itu hanya managing konflik, bukan solve the conflict. Oke, jadi ibaratnya hanya menari di atas ombak aja. Iya, kayak gitu ya. Tanpa kita masuk ke pantainya. Bukan perdamaian yang sejati ya. Kalau dalam hubungan internasional itu perdamaian negatif, bukan positif. Oke. Perdamaian negatif itu tidak ada kekerasan. Memang berkurangnya kekerasan, tapi tidak ada keadilan di situ. Kalau perdamaian positif itu akar kekerasannya berhenti, akar masalahnya berhenti, dan bangsa Palestina mendapatkan keadilan. Tinggal kita, we want to choose the managing conflict or the solve conflict. Gitu. Kalau saya sih pengennya memberikan solusi atas penjajahan, bukan sekedar managing. Betul. Gitu. Jadi artinya dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Bizarro tentang one state solution gitu ya. Sebenarnya ini solusi yang ideal dan memang harusnya seperti ini gitu ya. Tinggal siapa nih yang akan bawa konsep ini gitu ya. Apakah Indonesia yang kemarin bisa dibilang sudah cukup memberikan statement-statement, kemudian memberikan banyak kontribusi kepada Palestina, saatnya tampil di internasional lagi dengan menjual gagasan ini gitu ya. Betul. Nah, ini menarik nih kalau tadi Mas Zaidan menyebut bagaimana Indonesia. Indonesia tahun 47 belum masuk PBB sudah menolak two state solution. Oke, ada historis seperti itu. Ada historisnya. Tahun 47 kan dibagi 55% untuk orang Yahudi, 45% untuk orang Palestina. Itu partisiplen resolusi 181 PBB. Indonesia dulu belum masuk PBB, udah menyuarakan penolakan atas pembagian Palestina. 47. Ini yang gak pernah dilihat. Iya, gitu. Betul. Ya, saya sampaikan kemarin ketika diundang Kemlu, saya katakan dalam historis kan di buku Kemlu, riset Kemlu itu kan dijelaskan soal two state solution, tapi kan tidak dijelaskan perjalanan Indonesia dalam respon two state solution, gitu ya.
Nah, itu kalau kita tahun 47 itu ada Indonesia disiarkan di Radio Republik Indonesia itu menyuarakan penolakan. Indonesia nanti baru menyetujui eranya Pak Harto tahun 74. Baru menyetujui konsep two state solution. Itu pun tidak ada embel-embel melucuti senjata para pejuang. Oke. Ya gitu. Nah dari situ kemudian baru bergeser. Tapi menurut saya kita harus jujur bahwa kita ada episode dalam sejarah Indonesia yang kita menolak two state solution. Karena kan umur kita baru 2 tahun sebagai bangsa yang merdeka. Dan kita tahu rasanya dibagi-bagi. Betul. Hati aja gak mau dibagi gitu. Iya, nah kayak gitu. Makanya tadi, kalaupun pemerintah ingin menuju konsep two state solution, dibuat spesifik, rincian yang begitu jelas, dan kemudian melibatkan aktor-aktor ormas Islam, NGO, aktivis segala macamnya. Kalau memang itu disetujui, jadi kita nggak cuma ngekor Amerika, nggak cuma ngekor Eropa, dan kita ada keseriusan memang untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Gitu. Oke, sebenarnya kalau bisa dibilang tuh dokumentasi kita lengkap ya Bang ya? Lengkap. Tentang menjawab Palestina, isunya seperti tinggal kita apa. mau buka enggak, mau jujur enggak. Benar. Gitu. Dan mungkin bisa dibilang ketika pemimpin-pemimpin kita yang saat ini gitu ya diamanahi kepemimpinan oleh masyarakatnya atau rakyatnya, kanan kirinya juga harus melihat gitu ya. Dari dokumentasi di tahun-tahun sebelumnya, di zaman-zaman presiden sebelumnya gitu ya. Ini untuk menanggapi ini sudah ada hal apa yang dilakukan gitu ya. Dan ternyata setelah tadi Bang Bizarro sampaikan Indonesia tahun 47 udah ada dokumentasi ini. Udah. Padahal kita belum masuk PBB. Benar. Kita baru 2 tahun merdeka loh. Padahal kita digincet Amerika, digincet negara-negara besar, di lobi Israel. Tapi kan Bung Karno, Bung Hatta firm. Kita total 100% support Palestine. Bahkan dalam konferensi Asia Afrika kan, India, Myanmar itu kan, bahkan khususnya Myanmar, mengancam menarik diri dari konferensi Asia Afrika kalau Israel nggak diundang. Nah gitu. Oke. Tapi kita tetap menolak kehadiran delegasi Israel. Karena ini konferensi anti penjajahan. Nggak mungkin undang penjajah. Penjajah ini undang gitu ya. Iya. Nah ini seru banget nih Bang Bizarro. Kita udah tahu banyak tentang banyak hiruk pikuk di antara keheningan ini gitu ya. Berbicara lagi tentang two state solution. Banyak di antara kita yang memang sebenarnya idealnya nggak ideal banget two state solution. Nah tapi dari sisi masyarakatnya di Palestina sendiri kan ini obrolan-obrolan udah banyak sekali sampai terdengar ke masyarakatnya yang ada di Gaza gitu ya. Sebenarnya respon mereka tentang two state solution ini seperti apa sih Bang? Nah, saya jawab pakai data aja. Bukan agar nggak opini pribadi. Yes. Terakhir 28 Oktober Lembaga Studi Palestina, Riset Palestina itu meluncurkan hasil riset terbaru tentang tanggapan masyarakat Palestina terhadap two state solution. Menariknya, mayoritas 53% menolak two state solution. Berapa persen? 53%. 53% berarti lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Ya naik turun ya, tergantung situasinya. Tetapi dalam riset tersebut masih dominan mayoritas warga Palestina menolak two state solution. Dan bahkan di dalam riset itu ada lagi yang menarik nih. Dikasih 3 pilihan. Menurut Anda, bangsa Palestina, manakah cara terbaik untuk meraih kemerdekaan? Negosiasi dan diplomasi, perlawanan damai, perlawanan non kekerasan, tapi perlawanan damai, ataupun perlawanan bersenjata. Mayoritas ya hanya 36% yang menginginkan pencapaian kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi dan negosiasi. 36%. 59% sisanya itu lebih memilih jalur perdamaian, baik perlawanan damai maupun armed struggle, perlawanan bersenjata. Kenapa? Kok 36% cuman? Karena mereka trauma. Negosiasi selama ini berlangsung, diplomasi ini yang berlangsung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa bangsa Palestina. Bahkan dalam perjanjian Oslo 1993 kan, ketika Yasser Arafat menyepakati perdamaian dengan Yitzhak Rabin, kan yang terjadi penjajahan terus berlangsung di tepi barat dan di Palestina. Ya, padahal bangsa Palestina atau PLO saat itu juga udah dilucuti senjatanya, tapi Israel masih megang. Yang terjadi Israel terus mencaplok wilayah tepi barat sampai sekarang. Jadi ada semacam apa? Ada nuansa kebatinan, traumatik bangsa Palestina yang melihat negosiasi dan diplomasi itu tidak menguntungkan bagi mereka. Dan mereka melihat jalan perlawanan itu menjadi salah satu jalan yang dianggap terbaik bagi mereka untuk meraih kemerdekaan. Dan itu kan terbukti. Betul. Ya dengan operasi Tufan Al-Aqsa, ini dunia internasional terbelalak sekarang ya kan, bahwa penjajahan itu sangat eksis dan bahkan membuka mata Barat hari ini. Kita nggak menyaksikan nih Mas Zaidan ya, mahasiswa Barat, aktivis Barat sekarang mereka sangat bahkan melebihi kita kreativitasnya. Betul. Melebihi kita loh, keberaniannya juga. Melebihi kita, mentalnya. Anggota DP Kongres Amerika dipepet, ditanya Anda ini ikut terlibat mendukung genosida Gaza loh. Ini bayi-bayi Gaza, bagaimana tanggapan Anda? Dipepet itu.